Ya, kita lanjut ya. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan ini ya, rebolling ulang eMMC dikarenakan di buswidth-nya yang keempat ya, data 4 itu dia tidak bisa ya di soketnya. Itu saya rebol ulang untuk eMMC nya dan saya ini apa itu, saya coba ya untuk amplas di bagian ininya, apa itu, di bagian peaknya ini saya amplas dengan menggunakan amplas yang paling halus. Di amplas kuningannya ya, ini seperti ini. Nah, sampai pinnya ini mungkin keraknya hilang ya gitu. Oke, di sini kita langsung saja ya untuk masukkan MMC nya ke dalam soketnya. Tentunya kita masukkan, lalu kita hubungkan ke UV box nya ya. Di sini kita sudah buka untuk software UV box nya lagi. Kita masukkan di brandnya ini Asus. Jangan lupa untuk set ininya, VCC dan VCC key nya, clock dan buswidth nya kita full ya, 8 bit begitu. Lalu kita klik identify. Apakah masih sama tidak terdeteksi? Kita coba cek ya. Nah, ternyata untuk yang apa itu, data yang DAT4 ya tadi, itu sudah bisa terkoneksi. Tandanya untuk 8 bit ini jalurnya sudah terbuka semua ya. Itu jadi selanjutnya adalah kita lakukan untuk factory image. Di sini saya akan gunakan ya untuk factory image-nya ini, nanti saya menggunakan file CSC ya. Saya gunakan file CSC terlebih dahulu. Sini kita arahkan ke firmware CSC-nya ya, gitu. Yang sebelumnya sudah ada atau sudah kita download. Di sini saya menggunakan filenya yang dari by GSM Roni ya, gitu. Ini kita arahkan ke raw program dan patch. Ya, ini raw program unparse ini. Nah, lalu kita yang patch-nya ini juga ya, kita arahkan ke patch-nya ini. Bedanya factory image ini tidak menggunakan apa itu Firehouse ya. Jadi kita hanya butuh raw program dan patch-nya gitu. Kalau via USB itu kita harus menggunakan Firehouse dikarenakan penghubungnya adalah CPU begitu. Oke, di sini kita langsung saja klik write gitu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tuh. Mungkin prosesnya agak lumayan lama ya di sini. Jadi ini saya pause dulu ya, sampai nanti untuk selesai write-nya baru akan saya lanjut lagi ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini untuk proses flashnya melalui factory image itu sudah selesai ya. Ini tandanya seperti ini sampai writing backup GPT ini ya. Ini adalah sudah selesai. Lalu kita masuk ke bagian program terlebih dahulu. Kita coba identify ulang ya. Nah, di sini untuk statusnya dari apa itu eMMC Samsung KMDD ini sudah terisi firmware CSC ya, atau biasa disebut Chain Flash itu. Dan di sini selanjutnya akan saya masukkan backupan sebelumnya ya.
kita masuk ke area user area par. Ini kita identify lagi. Nah, untuk backup-nya itu kita cari ya di show in folder. Untuk backup-nya ini ya foldernya tadi, sebentar. Ini terus user area itu user part. Nah, di sini yang saya backup tadi hanya modem ST1 dan modem ST2. Nah, di sini tadi untuk bagian modem ST1 image-nya ini statusnya dia not blank. Jadi dia ada isinya. Akan tetapi di modem ST2-nya ini tadi dia statusnya blank ya. Jadi saya kurang tahu untuk statusnya blank ini nanti apakah dia di IMEI 2-nya itu akan terisi atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi di sini karena saya menggunakan firmware CSC, otomatis kalau modem ST2-nya ini tidak menampilkan IMEI, akan kita gunakan apa itu HCN ya, itu untuk apa ya, merestore IMEI begitu. Oke, di sini yang penting kita masukkan backup-nya terlebih dahulu ya. Kita arahkan ke ini modem ST1 dan modem ST2. Ini tinggal di drag saja, masukkan. Nah, ini juga masukkan. Lalu kita klik wrap. Nah, kalau sudah apa itu selesai seperti ini, kita bisa cabut untuk eMMC-nya ya. Lalu kita pasang di handphonenya gitu. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu ke handphonenya. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah IMEI-nya akan muncul secara sempurna di firmware CSC. Kalau iya, kita tidak perlu untuk melakukan repair menggunakan HCN ya. Begitu tinggal kita lakukan flash ke apa itu firmware officialnya melalui fastboot tentunya. Oke, ini saya pasang dulu ya. Ya, oke, setelah sebelumnya kita sudah melakukan ini ya, pemasangan eMMC-nya. Jadi sudah saya pasang kembali setelah saya flash menggunakan factory image dengan menggunakan file CSC ya tentunya. Selanjutnya akan kita coba pasangkan ke handphonenya terlebih dahulu. Dan semoga saja untuk apa itu IMEI-nya, karena kita sudah restore untuk modemnya tadi, modem ST1 dan modem ST2 itu, semoga saja masih tetap ada ya dan tidak hilang atau korup, intinya begitu. Sebentar, saya pasang terlebih dahulu ya. Sudah seperti ini, kita pasang untuk soketnya. Kita coba nyalakan ya. Oh, dia baterainya habis ya. Kita sambil bantu colok charger ya. Ini saya taruh di atasnya saja. Kita tunggu ya. Nah, sudah
loading dan sudah jalan. Nah, untuk tampilan firmware CSC atau factory image seperti ini ya tampilannya. Jadi fungsinya firmware CSC ini sendiri atau Ceng Flash ini biasa digunakan untuk tes mode ya, ataupun untuk memperbaiki IMEI biasanya kalau teknisi. Tetapi untuk ini biasanya untuk pabrik digunakan untuk banyak ya tes mode tesnya begitu. Yang penting di sini yang akan kita cek adalah IMEI-nya terlebih dahulu ya. Kita coba masuk ke dial code-nya bintang pagar 06 pagar. Nah, ini ya bisa dilihat. Nah, IMEI-nya 324332. Kita cek apakah sama dengan dusbooknya ini. Mana ya? Ini ya. Sebentar saya cek lebih itu. 324332. Cocok ya sama. Berarti untuk file modem ST1 dan modem ST2-nya itu tidak korup ya statusnya. Nah, kalau sudah hidup seperti ini berarti tandanya kita sudah berhasil untuk melakukan flash di CSC-nya gitu. Jadi kita tidak perlu merepair IMEI-nya itu menggunakan file VCN ya gitu. Oke, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah tinggal melakukan flashing via fastboot. Oke, kita langsung masuk ke laptop kembali. Ya, setelah sebelumnya ya untuk HP-nya yang ini sudah berhasil ya untuk dilakukan flash via CSC. Selanjutnya hal yang harus kita lakukan yaitu flash dengan menggunakan firmware officialnya. Oke, kita langsung saja ya masuk di sini ya di bagian firmware-nya yang digunakan untuk flash melalui fastboot. Di sini untuk versinya saya gunakan yang ini ya, BB ZB601KL yang versi ini. Nah, karena ini metodenya menggunakan fastboot, kalian harus sudah install drivernya terlebih dahulu ya, driver ADB fastbootnya gitu. Oke, di sini hal yang harus kita lakukan adalah masuk ke CSC fastboot image dengan cara menekan tombol power sama volume atas ya. Kita coba ya, volume atas dan power. Nah, seperti ini ya tampilannya CSC fastboot mode. Kalau sudah, kita gunakan kabel micro USB ditancapkan ke laptop. Nah, sudah bunyi ya tuling begitu, itu tandanya sudah masuk untuk handphonenya. Kita coba cek di device manajernya ya. Kalau handphone sudah terdeteksi fastbootnya, biasanya di bagian Android phone-nya ini dia statusnya Android bootloader interface begitu. Oke, setelah ini kita tinggal jalankan ini ya, flash al AFT ini double klik saja. Nah, di sini dia sudah melakukan flashing ya dengan firmware official. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oh iya, sebenarnya Asus Max Pro M1 ini bisa diganti eMMC-nya menggunakan yang varian 46 watt atau 6128 gitu ya.
Sebenarnya ingin saya ganti ke varian 6128, akan tetapi karena budget saya itu saya gunakan untuk hal yang lain, terpaksa saya menggunakan yang ini dulu ya, karena saya ingin mencoba untuk melakukan update FFU ini apakah bisa normal atau tidak, begitu ya. Nanti kita tunggu sampai selesai, dan semoga saja HP-nya bisa nyala dengan normal. Dan untuk ketentuan apakah HP ini bisa bertahan lama atau tidak, saya tidak bisa menjawab iya ya, karena untuk update FFO ini sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan untuk eMMC yang sudah exit begitu, atau maksimum lifetime. Jadi ya ini nanti HP paling cuma diinstal WA saja ya, ataupun mungkin dibuat browsing enteng-entengan, atau mungkin hanya sekedar foto yang tidak terlalu membebani penyimpanan internalnya gitu. Tapi langkah lebih baiknya mungkin kalau ada waktu ke depan akan saya buatkan kembali tutorial untuk ini ya, mengupgrade eMMC nya ini menjadi 6128 begitu. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini jangan sampai jendelanya ini ditutup ya, jangan sampai jendela CMD nya ini ditutup, karena kalau proses flashingnya selesai itu nanti dia akan otomatis menutup sendiri. Nah seperti itu ya, dan HP-nya pun biasanya akan restart. Nah seperti ini kita bisa lihat ya. Nah statusnya sudah erasing ya. Baterainya habis ya, semoga saja dia masih tetap mau jalan ke menu, semoga saja ya gitu. Ternyata dia charging ya, ngecas lagi. Oke, di sini akan saya lanjutkan menggunakan kamera yang satunya lagi ya gitu. Ya, kita lanjut di sini ya. Oke, ini adalah proses charging ya. Baterainya mungkin habis total ya, karena ya kurang tahu HP ini mati sejak kapan ya gitu. Ini kita hidupkan. Semoga saja bisa ya, kuat. Coba. Oke, kita coba lagi ya. Kalau penyakit HP Asus itu sebenarnya tidak boleh sampai baterai terlalu habis ya, atau habis total, karena nyalanya itu lama ya. Jadi ini harus nunggu baterainya ada dulu, harus isi dulu gitu. Kadang kalau habis total dia tidak mau ngangkat. Nah seperti ini ya tandanya. Semoga saja maulah begitu. Kita nyalakan lagi. Nah ini kayaknya ngangkat ya. Oke, kita tinggal tunggu saja untuk prosesnya ya. Kita tinggal setup tentunya. Nah,
Handphonenya sudah nyala normal ya. Yang sebelumnya statusnya itu hanya stuck di logo baterai begitu. Kita tunggu sampai masuk ke menu setup. Ya, ternyata saya tunggu untuk loading HP-nya itu di Zenfone lama sekali ya. Di sini kita jangan berasumsi bahwa mungkin eMMC-nya ini sudah sangat lemah ya. Gitu. Karena di CSC sebelumnya atau di firmware CSC sebelumnya itu bisa jalan normal ya, yang tandanya handphone tersebut harusnya masih bisa masuk ke menu walaupun sudah diganti firmware official. Di sini saya lakukan analisa ya dengan cara melakukan unlock bootloadernya terlebih dahulu untuk si Zenfone Max Pro M1 ini dan coba saya install dengan custom recovery ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian fastboot mode terlebih dahulu dengan cara menekan tombol atas dan tombol powernya secara bersamaan. Nah, sampai masuk seperti ini ya CSC fastboot mode. Kita unlock bootloadernya ya secara paksa. Di sini kita pegang HP-nya, lalu siapkan filenya ini ya. Siapkan filenya untuk bootloader unlock-nya ini. Sebentar, ini saya eject dulu ya harddisk saya. Ini USB-nya langsung kalian hubungkan saja yang dari HP. Nah, di sini kita buka untuk filenya ini untuk unlock bootloadernya. Ini di bagian unlock ini kita double klik ya. Di sini nanti HP-nya akan otomatis mati ya sekitar jeda 2 detik lalu hidup lagi. Di situ kalian langsung masuk lagi ke fastboot mode ya begitu. Nah, langsung ditekan volume atas ya kalau HP-nya restart gitu. Nah, kita masuk ke CSC lagi. Di sini untuk bootloadernya sudah terunlock dan kita coba untuk apa itu install yang namanya custom recovery ya. Di sini saya menggunakan ADB ini saja. Untuk file TWRP-nya saya menggunakan yang versi ini 370 yang versi terbaru ya. Ini untuk komennya seperti ini. Ini kita drag saja. Nah, seperti ini kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini kita fastboot reboot. Reboot. Nah, kalau sudah seperti ini kalian siap-siap, kalau sudah kalian enter, kalian tekan volume bawah ya, begitu. Nah, dia restart. Nah, ini adalah tandanya sudah ter UBL begitu. Coba dia masuk ke recovery enggak? Ternyata dia masuknya ke sini ya. Karena kalau di sini dia setuk lama begitu. Kita coba sekali lagi. Ini saya cabut saja. Ini saya cabut untuk soket baterainya, pasang lagi. Kita hidupkan lagi ya tombol power dan tombol volume bawah ya. Volume bawah terlebih dahulu baru tombol power begitu. Secara bersamaan untuk masuk ke recovery modenya.
kita tahan tombol volume bawahnya, jangan sampai dilepas ya. Yang dilepas hanya tombol powernya saja kalau sudah seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ke bagian TWRP ya, atau recovery mode. Di sini akan saya cek sebenarnya yang bermasalah itu di bagian mana. Apakah ada partisi yang mungkin belum ikut, atau gara-gara sebelumnya kita hanya memasukkan file modem ST1 dan modem ST2 saja begitu. Cara ceknya di sini saya hanya melihat lognya aja di bagian sebelah sini ya, ada tanda strip-strip itu. Nah, di sini bisa terlihat ada tulisan failed to mount slash persis. Berarti ini tandanya untuk file yang kita masukkan ternyata masih ada yang kurang, yaitu file persisnya. Di sini saya cek untuk bagian firmware sebelumnya, apakah file persisnya. Ternyata di sini persisnya nggak ada ya filenya. Jadi ini permasalahannya kalau stuk di bagian apa itu, stuk di bagian logo Zenfone tadi itu karena file persisnya ini belum masuk begitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah melakukan flash persis image-nya begitu. Di sini persisnya saya ambilkan terlebih dahulu ya dari hard disk saya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Untuk file persisnya ini di sini ya. Ini sudah saya copy dari hard disk saya. Ini fungsinya untuk melakukan fix dari ini ya, kasus file to mount slash persis gitu. Di sini kita bisa mengambil di dalamnya ini atau bisa melakukan flashing langsung ya. Ininya apa itu? Zipnya begitu. Kita coba hubungkan kabel datanya lagi dan ini mikronya ke handphonenya. Nah, di sini akan kita copy langsung saja ya, biar apa itu flashable-nya ini bisa langsung masuk begitu. Nah, kalau tidak terdeteksi kita ini web dulu, format data, lalu yes ya. Kita format datanya terlebih dahulu. Terus kita masuk ke home, reboot, recovery. Jadi di sini agar bisa di copy ke internal storage-nya. Sebenarnya tidak di copy juga tidak masalah, kita bisa menggunakan metodenya itu dengan ini ya, metode ADB dengan setload juga bisa begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini sudah muncul ya untuk Asus X00T yang saya tandai kursor ini. Ini kita copy saja. Copy. Lalu masuk ke sini, masuk ke internal storage-nya. Nah, kita paste di sini. Gitu. Nah, setelah ini kita klik install, lalu arahkan ke X00T flashable persis ini ya. Lalu kita swipe. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek ya, reboot recovery. Begitu. Apakah slash persisnya itu yang tadi errornya itu apakah sudah hilang atau belum ya, gitu. Nah, di sini kita cek lagi ya di bagian sini, dan ternyata slash persisnya itu yang error sudah hilang. Tandanya ini seakan saya lakukan reboot ya ke apa itu sistemnya ya, ke ini sistem gitu. Di sini kita lihat apakah si handphone ini akan masuk ke menu begitu. Kita tunggu ya untuk loadingnya. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup.
lama, mungkin 3 menit ya, harusnya normalnya 3 sampai 5 menit. Ini sudah loading Zenfone, kita bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, kalian sebenarnya bisa ya untuk melakukan flash ulang lagi di firmware officialnya, karena kita baru saja melakukan fix persisnya itu tadi. Kalau tidak di flash firmware-nya ya nggak masalah sih, tetapi TWRP-nya mungkin masih yang tadi gitu, masih yang versi 370, bukan recovery bawaan dari Asus Zenfone-nya gitu ya. Dan semisalnya kalian flash ulang melalui fastboot lagi, otomatis bootloadernya dia akan terkunci gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata sudah bisa masuk begitu, sudah bisa masuk ke menu, dan ternyata analisa kita itu hanya di bagian persisnya saja yang belum masuk begitu ya. Jadi kita tinggal setup saja HP ini sampai masuk ke menu gitu. Lewati, lanjutkan. Nah, di sini HP-nya sudah saya setup ya, dan sudah masuk. Kita coba cek untuk emailnya ya, begitu. Nah, di sini emailnya sudah masuk ya. Jadi file backupan kita modem ST1 dan modem ST2 itu yang kita masukkan itu sudah cukup ya. Dan ternyata problem apa itu sebelumnya yang hanya mentok di logo Zenfone itu hanya dikarenakan di bagian persisnya begitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah bisa digunakan ya. Tinggal kita rakit saja HP-nya, atau kita bisa flash lagi ya untuk filenya dengan menggunakan yang ini, yang firmware sebelumnya ya gitu. Nah, kita bisa flash menggunakan ini temporary ini. Nah, kita bisa flash ulang dengan ini lagi melalui CSC Fastboot Mode agar TWRP-nya itu hilang dan menjadi recovery bawaan Asusnya, sama bootloadernya itu terkunci kembali gitu ya. Oke, mungkin sampai ini dulu saja untuk mengenai repair Asus Zenfone ini ya. Ini tinggal kita rakit saja sudah selesai. Apabila dari kalian yang mungkin ingin mungkin ingin mengerjakan HP seperti ini, kasusnya yang mungkin ada di logo Zenfone tadi, ataupun ada yang emailnya itu tidak ada backupannya atau gimana, kalian bisa ya nanti tanyakan di bagian kolom komentar itu. Sebenarnya ini rencana saya akan saya upgrade ke RAM 6 128 ya begitu, tetapi dikarenakan budget saya yang mungkin masih digunakan untuk hal-hal lain ya, terpaksanya saya pending dulu, atau ini mungkin HP-nya akan saya pakai dulu mungkin ya tidak untuk pekerjaan yang terlalu berat ya, intinya pemakaian standar begitu. Oke, sekian dulu dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like video ini apabila suka, dislike juga tidak masalah apabila mungkin penjelasannya terlalu bertele-tele ya, tetapi di sini saya tekankan untuk analisanya begitu. Oke, sekian dulu dan terima kasih.